Faktanya bukan kali pertama ya, Indah. Yes. Ini kasus kekerasan di sekolah terjadi berkali-kali. Dan paparan games berkonten kekerasan hingga lemah pengawasan diantaranya karena jomplangnya rasio guru dan siswa disebut jadi salah satu faktornya. Kekerasan di lingkungan sekolah diantaranya awal tahun ini. Seorang siswi sekolah menengah pertama di Kota Bengkulu dianiaya dengan dipukul, ditendang hingga kepalanya dibentur-benturkan ke aspal. Miris, terekam alih-alih melerai, teman-teman pelaku justru malah bersorak-sorai. Pihak sekolah yang mendapat laporan kemudian memediasi kedua siswi beserta orang tuanya. Menemui jalan buntu, kasus dilaporkan ke polisi dan berakhir dengan sepakat damai. Akhir tahun lalu pertengahan November, pembulian terjadi di Kota Kembang, Bandung. Dipakaikan helm oleh pelaku yang merupakan teman-temannya, siswa SMP Plus Baitur Rahman Ujung Berung, Bandung ini ditendang beberapa kali hingga tak sadarkan diri. Pingsan, korban sempat dilarikan ke rumah sakit. Perundungan terjadi di jam pelajaran. Berselang bulan sebelumnya, siswa MTS di Kota Mobagu, Sulawesi Utara meregang nyawa akibat perundungan oleh 9 teman sekolahnya. Anak 13 tahun ini dibully dan dianiaya di dekat masjid di sekolahnya. Diduga karena saling tak terima saat diingatkan untuk rapikan syaf sholat. Sempat bertahan setelah diikat dengan sejadah, dipukuli, korban meninggal dunia setelah pulang sekolah di rumahnya. Miris dan tragis, sejumlah faktor masih belum teratasi. Hingga kasus seperti ini pun masih banyak terjadi. Paparan games berkonten kekerasan, lingkungan pergaulan, hingga lemah pengawasan orang tua juga sekolah berkontribusi. Termasuk rasio guru dan siswa yang disebut masih ekstrim di sejumlah sekolah sebabkan pengawasan rendah. Kenapa ini menjadi marak? Sebenarnya kasus ini sudah ada sejak lama, mungkin dari zaman saya sekolah, kita semua sekolah sudah ada kasus bullying. Tetapi proses perilaku, proses emosi sekarang menjadi sangat ekstrim karena pada beberapa anak memang indikasi gangguan mental dan perilakunya sangat dominan. Tetapi kadang orang tua tidak aware, tidak sadar kalau anaknya sudah mengalami masalah emosional atau perilaku. Faktanya dan mirisnya juga, UNICEF bahkan pernah tempatkan Indonesia di urutan pertama negara dengan kasus perundungan anak tertinggi, disusul oleh Vietnam dan Nepal. Bila tak dikendalikan, lajunya terlebih dampaknya bahayakan generasi mendatang.